Sistem transportasi manusia. Transportasi ialah proses pengedaran berbagai zat yang diperlukan ke seluruh tubuh dan pengambilan zat-zat yang tidak diperlukan untuk dikeluarkan dari tubuh. Alat transportasi pada manusia terutama adalah darah. Di dalam tubuh, darah beredar dengan bantuan alat peredaran darah, yaitu jantung dan pembuluh darah. Selain peredaran darah, pada manusia terdapat juga peredaran limfi, getah bening, dan yang diedarkan melalui pembuluh limfi. Sistem peredaran darah pada manusia sering disebut juga sistem kardiovaskular. Sistem peredaran darah melibatkan darah sebagai alat transport, jantung sebagai pemompa darah, dan pembuluh darah yang berfungsi mengalirkan darah. 1. Darah. Fungsi darah: 1. Sebagai alat pengangkut, yaitu mengangkut air dan enzim ke seluruh tubuh, mengangkut sari-sari, mengangkut dan mengedarkan hormon. 2. Sebagai pelindung tubuh terhadap serangan penyakit. 3. Sebagai pengatur keseimbangan asam basa dalam darah untuk menghindari kerusakan jaringan. Di dalam darah ada yang namanya plasma darah. Plasma darah merupakan bagian cair dari darah yang berwarna kuning jernih. Plasma terdiri atas 90% air, 8% protein, serta 0,9% mineral, oksigen, enzim, dan antigen. Sisanya berisi bahan organik seperti lemak, kolesterol, urea, asam amino, dan glukosa. Plasma darah dapat bersifat sebagai pelarut, sehingga plasma darah juga dapat berfungsi dalam pengangkutan zat-zat dalam tubuh. Di dalam darah juga terdapat sel darah merah dan sel darah putih. Sel darah merah atau eritrosit merupakan bagian utama dari darah, sedangkan sel darah putih, leukosit, berwarna bening dan pada umumnya berukuran lebih besar daripada sel darah merah. Dalam darah ada yang namanya keping darah. Keping darah atau platelet atau trombosit memiliki bentuk yang tidak beraturan, berukuran kecil, tidak berwarna, dan tidak berinti. Dan terakhir ada golongan darah. Golongan darah terbagi menjadi 4, ada golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Kedua ada jantung. Fungsi jantung memompa darah ke seluruh tubuh. Dinding jantung terdiri dari 3 lapis, yaitu perikardium merupakan selaput pembungkus jantung, miokardium merupakan otot jantung, dan endokardium merupakan selaput yang membatasi ruang jantung. Ketiga ada pembuluh darah. Pembuluh darah ada berbagai macam. Yang pertama ada arteri, pembuluh darah nadi, yaitu pembuluh darah yang membawa darah keluar dari jantung, terdiri dari arteri pulmonalis dan autora. Yang kedua, vena atau pembuluh darah balik, yaitu pembuluh darah yang membawa darah menuju ke jantung. Yang ketiga ada pembuluh darah kapiler, pembuluh darah halus yang langsung berhubungan dengan jaringan tubuh. Peredaran darah pun terbagi menjadi 2, yaitu peredaran darah tertutup dan peredaran darah ganda. Selanjutnya ada sistem peredaran getah bening. Getah bening atau limfa merupakan cairan yang disusun mirip dengan plasma darah, tetapi getah bening memiliki kadar protein yang lebih rendah dan kandungan air yang lebih besar dibandingkan plasma darah. Cairan limfa kekuning-kuningan karena adanya kandungan lemak. Struktur pembuluh limfa mirip dengan vena kecil, tetapi memiliki banyak kantuk sehingga pembuluh limfa tampak seperti rangkaian meridan. Pembuluh limfa terletak di sela-sela otot dan mempunyai cabang halus yang bagian ujungnya terbuka. Di dalam tubuh juga terdapat alat tubuh yang fungsinya sama dengan kelenjar limfa, yaitu 1. Limfa ialah sebuah kelenjar yang berwarna ungu tua dan terletak di sebelah belakang lambung.
limfa berfungsi untuk tempat pembentukan leukosit dan antibodi, tempat cadangan sel darah, tempat pembongkaran eritrosit yang sudah mati. Kedua, ada tonsil dan amandel. Tonsil terletak di bagian kiri dan kanan pangkal tenggorokan. Tonsil berupa kelenjar limfa yang dikenal dengan amandel. Kelenjar pada amandel banyak mengandung limfosit. Selain itu, tonsil juga ada di rongga hidung yang disebut polip hidung. Amandel dan polip bekerja sebagai garis depan pertahanan tubuh dari infeksi yang dapat tersebar dari hidung, mulut, dan tenggorokan. Yang terakhir ada kelainan dan penyakit pada sistem transportasi manusia. 1. Ada anemia, adalah penyakit kurang darah atau gejala berkurangnya hemoglobin. Kedua, anemia sel sabit. Penderita penyakit ini memiliki eritrosit berbentuk bulan sabit. Ketiga, leukemia, disebut kanker darah. Yang keempat, ada hemofilia, merupakan suatu penyakit keturunan yang ditandai dengan terjadinya pendarahan spontan dan pendarahan yang sukar berhenti. Yang kelima, hipertensi dan hiponensi. Dikenal sebagai hipertensi, penyakit ini muncul karena adanya penyempitan pembuluh darah arteri sehingga tekanan darah menjadi meningkat. Keenam, ada thalassemia, penyakit keturunan di mana tubuh tidak mampu memproduksi hemoglobin dan sel darah merah. Ketujuh, ada wasir, penyakit ambulan sering dijumpai pada pria. Kedelapan, varises, merupakan penyakit pelembaran pembuluh darah yang terjadi pada bagian tertentu, misalnya pada betis. 9. Jantung koroner, disebabkan adanya penyumbatan pada arteri kecil di dinding jantung yang terjadi karena penebalan dinding jantung sebelah dalam. Yang terakhir 10. Leukositosis, merupakan penyakit yang disebabkan jumlah sel darah putih melebihi normal, sedangkan leukopenia merupakan penyakit yang disebabkan jumlah sel darah putih kurang dari normal.